Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal pelajaran statistika. Nah, teman-teman, ini soalnya berikut. Ini adalah data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan. Untuk data yang belum dikelompokkan, nah berarti ini datanya data acak ya teman-teman, masih data mentah. Nah, instruksinya kelompokkan data tersebut, berarti kita harus mengelompokkan. Hitunglah ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya. Hitunglah tingkat skewness kemiringan dan tingkat kurtosis keruncingan. Gambarkan grafiknya dan jelaskan interpretasi Anda. Kita coba jawab. 1, yaitu poin A, mengelompokkan data. Nah, kita kelompokkan dari data terkecil hingga data terbesar. Tadi setelah diurutkan, data terkecil itu 30 dan data terbesar itu 85. Kemudian kita masukkan kolom frekuensi atau banyaknya restoran dari 30 sampai 35 itu sebanyak 3, 36 sampai 40 itu ada 6, 41 sampai 42 ada 1, 43 sampai 45 ada 2, 46 sampai 48 1, 49 sampai 50 ada 4, 51 sampai 52 1, 53 sampai 55 dapat satu frekuensi, 56 sampai 57 satu frekuensi, 58 sampai 60 ada 3, 61 sampai 65 dapat 1, 66 sampai 69 1, 70 75 4, 76 8 sampai 80 1, 81 sampai 85 1. Nah, ini total frekuensinya atau banyak restorannya harus 31. Kemudian kita mencari nilai tengahnya atau X-nya. Nah, itu dia mencari nilai X yaitu dari 30 ditambah 35 dibagi 2. Nah, kemudian maka hasilnya 32,5. 36 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 38, dan seterusnya sampai 81 ditambah 85 dibagi 2 hasilnya 83. Nah, ini rumus mencari nilai rata-rata kelas terakhir dikurangi nilai kelas pertama, jadi 50,5. Baik teman-teman, kita lanjut di kolom fx. Nah, fx dihasilkan dari f dikali x yaitu 3 dikali 32,5 hasilnya 97,5. 6 dikali 38 hasilnya 228. Kemudian 1 dikali 41,5 hasilnya 41,5 sampai di kolom terakhir 83 dikali 1 hasilnya 83. Ditarik jumlahnya menjadi 1620,5. Kemudian kita pindah ke kolom X kuadrat, yaitu hasil dari fx. Fx kita kuadratkan, 97,5 dikuadratkan hasilnya 9.506,3 sampai di kolom terakhir yaitu di kolom 83 dikali 83 hasilnya 6.889. Kemudian kolom F dikali X kuadrat, berarti F3 dikali 9.506,3 hasilnya
menjadi 31.068,75 sampai di kolom terakhir yaitu 6.889 X kuadratnya dikali 1 hasilnya 6.889, ditarik jumlahnya, kemudian kita pindah ke kolom X min X bar, yaitu hasil dari X nya 32 dibagi nilai rata-rata. Nah ini di bawah nih ada perhitungannya teman-teman. Rumusnya X bar Fx, nah ini hasil dari jumlah yang 1620,5 dibagi jumlah frekuensi, hasilnya 52,27. Nah, berarti 32,5 dikurangi atau min 52,27 hasilnya min 19,77. Nah, sampai di kolom terakhir. Kemudian X dikali X bar kuadrat. Nah, kemudian teman-teman kolom selanjutnya X min X bar. Berarti ini tadi X barnya min 1977, kita kuadratkan 1977 dikali 1977 hasilnya ini di samping 390,8529 sampai di kolom terakhir. Kemudian kolom Fx. Nah, ini dihasilkan dari kolom sebelumnya dikali frekuensi dikali 3, maka hasilnya kita lihat di sampingnya, ditarik jumlahnya. Nah ini teman-teman di bawah kemudian ada instruksi ada rumus tentukan nilai tengah dari setiap kelompok. Nah kita sudah kelompokkan, sudah hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Nah ini rumusnya 32,27. Kemudian hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengalihkan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi rata-rata. Nah ini tadi tata caranya. Jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varian. Nah kemudian untuk mencari varian kita masukkan ke dalam rumus, karena tadi datanya sudah lengkap, kita masukkan ke dalam rumus. Jumlah dari yang tadi dari sebelumnya 606, ini jumlah yang tadi ya teman-teman. Nah, jumlah X min X bar kuadrat dikali N nya tadi 31 restoran, hasilnya 208,18. Jadi varian kelompoknya adalah 208,18. Nah, kemudian menentukan simpangan baku penyelesaian dari perhitungan yang diperoleh varian. Nah, karena variannya sudah ditentukan, maka kita tinggal dikuadratkan atau didesimalkan, yaitu 228,1748. Nah, kita maksimalkan menjadi 14,43. Kemudian kita diinstruksikan untuk menghitung tingkat kemiringan atau skewness dan tingkat kurtosis keruncingan. Kita jawab. Nah ini untuk menentukan skewness. Nah, data yang tadi
masih data yang tadi ya teman-teman, dengan soal yang sama. Ini data yang tadi yang dihasilkan dari varian. Setelah mendapatkan nilai X I dikali F1, cari nilai rata-rata dengan rumus. Nah, ini yang tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita cari data-datanya. Nah, ini bedanya di kolom X. Tadi kan dikuadratkan, kalau ini dikali 3. Nah, di pangkat 3 kan 19. Nah, kita lihat di kolom XI min X bar pangkat 3 19 dikali 19,77 dikali 19,77 dikali 19,77. Nah, ini hasilnya teman-teman sampai akhir. Kemudian F dikali X hasil dari pengalian sebelumnya. Nah, ini hasilnya. Jadi skewness-nya adalah 0,13. Nah, kita masukkan ini rumusnya teman-teman. Sigma F1 dikali X1 min X bar pangkat 3. N-nya itu tadi 31 dari rumus. N-nya itu dari rumus. Totalnya 31 restoran, kita masukkan 31 restoran. Nah, ini S-nya itu didapat dari rumus yang kita tadi masukkan 14,66. Nah, kita kalikan 14,66 dikali 14,66 dikali lagi 14,66, hasilnya 3150,66. Jadi sekuensnya adalah 0 atau 0,13. Mencari nilai standar deviasi. Nah, ini ya teman-teman yang tadi ini. Nah, ini yang tadi yang kita cari. Nah, ini mencari kurtosis. Kalau kurtosis bedanya dikali 4 ya teman-teman. Dikali 4 jadi 19,77 dikali terus sampai 4 kali. Ini hasilnya. Ini rumusnya sigma F1 dikali X1 min X bar pangkat 4. Nah, jadi yang 14 tadi 14,66 dikali 4 kali. Nah, ini hasilnya, hasil dari X1 min X bar pangkat 4 dibagi N-nya berarti 31, S-nya yang tadi dikali 4 kali, hasilnya berarti jadi kurtosisnya 1,95. Nah, ini grafiknya teman-teman. Ini grafik. Kenapa dia positif? Karena skewness-nya lebih dari 0,1. Nah, ini yang kurtosis karena nilainya kurang dari 3, yaitu 1,95. distribusinya adalah Platykurti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.